Ya, dokter, izin mulai bacaan, dokter. Selamat malam, teman-teman PPJS dan Dokter Tio. Malam ini saya akan membacakan bacaan toraks saya yang berjudul tentang torakoplasti, Clear View on Indication and Surgical Technique. Oke. Jadi per definisi sendiri, untuk torakoplasti adalah sebuah proses pembedahan reseksi kosta yang bermanfaat untuk mengurangi ukuran volume dari dinding dada sehingga bisa mengeliminasi dead space yang ada di rongga pleura. Tujuan dari torakoplasti sendiri ada beberapa, yaitu obliterasi dari rongga pleura yang biasanya terisi oleh cairan dan dengan paru yang posisinya tidak bisa mengembang. Lalu menangani empiema pasca pneumonektomi, mengkompresi kavitas tuberkulosis paru, mengurangi rongga pleura ketika ada ekspansi inadekuat dari paru setelah reseksi paru. Indikasi dari torakoplasti sendiri adalah kasus di mana dibutuhkannya obliterasi dari rongga pleura di mana flap jaringan atau open window seperti elevation flap telah gagal dilakukan. Lalu atau indikasi lain yaitu flap jaringan yang tidak dapat menutupi sempurna dari BPF atau bronchopleura vesicle atau tidak dapat menutup kavitas empiema dengan baik sehingga paru tidak bisa mengembang dengan baik. Lalu indikasi lain perubahan fibrosis siktatik berat dari residu paru setelah reseksi atau empiema pleura pasca operasi reseksi paru atau yang pneumonektomi tadi, proses disrupsi pada tuberkulosis paru atau distraught lung, lalu BPF persisten seperti yang akhirnya mengakibatkan empiema atau empiema refractor setelah pneumonektomi. Nah, kontraindikasi dari torakoplasti sendiri sebenarnya tidak ada kontraindikasi yang absolut, cuman kontraindikasi yang sering adalah kondisi pasien secara keseluruhan yang memang tidak bisa menjalani pembedahan atau paru yang sudah menyatu atau fuse lung. Torakoplasti sendiri mengalami perkembangan yang cukup pesat di tahun 1950-an. Jadi pada dasarnya torakoplasti ini awalnya ditemukan itu pertama kali dengan metode intrapleura. Nah, intrapleura ini, torakoplasti intrapleura sendiri ini dikerjakan ya istilahnya cukup radikal, yaitu di mana rongga dada ini direseksi secara en bloc, kulit dan otot ekstratorakalnya ini dipotong, lalu diambil semua, hingga nanti hanya menyisakan sisi otot pleura saja. Nah, ini biasanya diindikasikan pada pasien dengan pil yang sangat tebal, sudah tidak memungkinkan lagi kolaps jika hanya direseksi iganya saja, tulang kostanya saja. Lalu torakoplasti lain yaitu torakoplasti yang lebih umum dikerjakan yaitu torakoplasti ekstrapleura. Ekstrapleura yang pertama kali ditemukan yaitu oleh Heller, ini adalah torakoplasti di mana prosesnya ini kita melokalisir dulu rongga pleura yang terisi empiema. Dia di sisi sebelah mana, berdekat sama kosta nomor berapa, lalu setelah itu nanti insisinya akan kita kerjakan di dekat dengan kosta yang akan kita reseksi. Jadi seumpama katakan di rongga pleuranya ini empiemanya itu berkumpul katakan di kosta 4 atau 5, di dekat kosta 4 atau kosta 5, maka insisi akan kita kerjakan di torakotomi lateral kosta 4 dan kosta 5 tersebut. Lalu setelah itu kita lakukan reseksi dari iganya seperti itu, dan setelah itu memungkinkan juga untuk dilakukan debris remang. Nah, untuk torakoplasti secara umum biasanya sering dikerjakan dengan insisi posterolateral seperti yang gambar yang saya lampirkan ini. Jadi insisinya torakoposterolateral. Sering juga disebut dengan insisi hockey stick. Ya. Oke, stop. Itu kalian lihat semua tuh ya. Dari gambarnya desain tadi. Nah, yang namanya torakotomi posterolateral itu seperti ini gambarnya seharusnya. Jadi kalau kalian nanti bilang torakotomi posterolateral, ya harusnya begini nih. Tapi kadang-kadang kita kan nggak sampai sejauh ini ya. Biasanya kita cuma segini aja. Oke. Yuk, silakan. Saya izin melanjutkan dokter. Lalu torakoplasti yang istilahnya yang tidak memberikan catatan yang cukup besar, ini yang paling umum dikerjakan atau salah satu metode yang akhirnya menjadi tolak ukur torakoplasti selanjutnya itu adalah salah satunya torakoplasti Alexander, yaitu torakoplasti konvensional yang dikerjakan secara posterolateral. Awal insisinya ini tadi seperti gambar insisi yang sebelumnya dikerjakan gold stick, dan ini dasarnya ini sampai di kurang lebih sekitar ICS 6.
Nah, kenapa kok di ECS6? Karena nanti reseksinya akan kita kerjakan awal dari reseksi dari kosta 6, lalu berurutan menaik sampai kosta 2. Nah, hal ini yang kosta yang direseksi ini patokannya sampai dari batas kostokondral sampai kalau untuk batas posteriornya sampai di proses status dari vertebrae. Nah, untuk lalu ada torakoplasti lain, yaitu torakoplasti Andrew. Yaitu torakoplasti Andrew ini adalah menggabungkan teknik torakoplasti dengan teknik lombase. Nah, teknik torakoplasti Andrew ini sering dikerjakan hampir sama seperti torakoplasti Alexander tadi, yaitu kita kerjakannya bisa dengan posterolateral, lalu setelah itu kita lakukan reseksi dari yang memang kita tuju, yaitu biasanya umumnya di kosta 2 sampai kosta 6. Lalu setelah kita lakukan reseksi dari kosta-kosta ini, kita lakukan penjahitan dari otot seperti flap seperti itu, flap dari muscle-nya ini yang kita akan isikan di bagian rongga pleura yang rencana kita obliterasi seperti itu. Jadi tidak hanya mereseksi kostanya saja, tapi juga memberikan flap dari otot yang akhirnya akan mengisi dari rongga pleura yang kosong. Nah, lalu torakoplasti modern atau torakoplasti yang akhirnya sampai saat ini yang menurut literatur sering dikerjakan itu ada dua macam, yaitu torakoplasti yang menurut Lempel ini, yaitu torakoplasti yang dikerjakan secara subperiosteum sama dengan menggunakan reseksi kosta 2 sampai kosta 6 dengan melakukan pemotongan periosteum dan pleura yang sudah menebal, lalu debrideman dan cuci rongga torak. Namun setelah itu otot-otot dari seratus anteriornya ini tetap dipertahankan. Jadi untuk otot-ototnya istilahnya integritas dari otot dinding dadanya itu tetap dipertahankan seperti itu. Sehingga nanti bentukan dari hasil operasinya itu seperti cekung seperti itu dinding dadanya. Nah, lalu torakoplasti modern lain yang umum lagi dikerjakan yaitu ada torakoplasti dengan VATS. Jadi ini insisinya dilakukan dengan gambar yang ini. Insisinya paravertebral kurang lebih 5 sampai 10 cm terhadap media scapula. Biasanya mulainya dari toraka 3. Ini biasanya dikerjakan dengan dua site, yaitu site yang pertama untuk melakukan reseksi kostanya itu, lalu setelah itu site bantuannya itu untuk yang melihat bagian sisi rongga pleura yang kosong seperti itu. Lalu setelah itu di kosta di reseksi satu persatu. Nah, kalau yang ini untuk teknik VATS ini dia dikerjakannya terbalik. Jadi dari kosta paling tinggi sampai ke kosta paling bawah. Dari kosta 2 sampai ke kosta 6. Nah, untuk torakoplasti sendiri ada perubahan fisiologi yang akan dialami oleh rongga dada setelah post-op-nya, yaitu yang pertama berkaitan langsung dengan jumlah kosta yang direseksi. Jadi memang kosta yang sering direseksi itu memang secara teori dikerjakan 2-6. Namun biasanya terkait karena rongga dada yang kosong ini kan kita nggak tahu, maksudnya bisa bervariasi dead space-nya itu sebesar apa. Nah, kalau semuanya memang tidak dibutuhkan 2-6, katakan bisa dikerjakan yang umum dikerjakan tuh 3-4-5 itu yang paling sering dikerjakan. Nah, nanti kalau semuanya memang katakan dievaluasi dan membutuhkan jumlah kosta yang lebih, itu bisa dikerjakan menurut literatur itu bisa sampai kosta 8. Nah, lalu setelah itu perubahan fisiologi lain yaitu deformitas dinding dada, dan setelah itu pasien juga bisa mengalami skoliosis. Nah, karena pada dasarnya pasien-pasien yang mengalami torakoplasti ini fungsi parunya sudah mulai terganggu dengan dilakukannya torakoplasti ini, biasanya salah satu efek sampingnya adalah efektivitas batuknya menurun. Lalu setelah itu usaha respirasinya meningkat tapi tidak signifikan dibandingkan setelah operasi dan gerak paradoksikal dari dinding dada. Komplikasi-komplikasi yang sering terjadi pada torakoplasti ini biasanya berkaitan pada kosta 2 dan kosta 1, yaitu pada cedera pada pembuluh darah subklavia, cedera subklavialis, lalu gangguan ekstremitas superior sama otot-otot ekstremitas superior yang terreseksi dan penurunan faal paru. Namun dari jurnal yang saya baca, penurunan faal paru sendiri pada kasus torakoplasti ini sebenarnya tidak terlalu signifikan. Lalu morbiditas dan mortalitas yang bisa terjadi pasca torakoplasti, sebenarnya kalau untuk morbiditas sendiri itu tidak ada yang
morbiditas besar. Jadi lebih berkaitan pada penyakit-penyakit penyerta seperti pasien dengan yang biasanya menjalani tokoplasti kan pasien-pasien infeksi. Biasanya terkait dengan TB-nya atau dengan penyakit infeksi yang mendasarinya. Atau morbiditas lain yang sering terjadi yaitu tadi sering berkaitan dengan reseksi kosta-kosta yang tinggi, jadi kosta 1 atau kosta 2. Tingkat mortalitas pada kasus torakoplasti sendiri sebenarnya masih sangat rendah, namun dan angka keberhasilannya masih sangat tinggi. Tapi kesimpulannya bisa saya tarik dari torakoplasti ini sebenarnya adalah salah satu metode obliterasi rongga dada obliterasi rongga pleura yang sebenarnya itu sangat sudah mulai ditinggalkan. Tapi salah satu kenapa kok torakoplasti ini penting untuk kita pelajari, karena torakoplasti ini adalah salah satu cara terakhir yang bisa kita kerjakan pada pasien di mana plombase ataupun teknik-teknik lain itu sudah gagal seperti itu. Jadi ini salah satu alternatif terakhir yang bisa kita tawarkan kepada pasien yang memiliki dead space yang cukup besar. Seperti itu. Mungkin begitu, Dokter. Terima kasih, Bu.